Aman semua, clear ya suaranya, earphone-nya. Oke, aman. Semua ya. Aman. Hatiku yang tak aman. Apa nih? Nunggu apa lagi? 3, 2, 1, on. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sobat agro semuanya. Kali ini dengan saya Fajar. Di sini saya sudah ditemani dengan Bu Citra yang ada di samping saya. Terima kasih Bu atas waktunya yang kali ini bisa hadir bersama Sobat Agro. Siap. Untuk dapat mengisi podcast hari ini gitu. Jadi hari ini mewakili Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan ya Bu ya. Iya, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih Bu, boleh Ibu silahkan memperkenalkan diri dulu, kiranya satu patah dua patah kata silakan Bu. Baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi mohon izin saya perkenalkan diri kepada Sobat Agro. Jadi saya RR Citra Rapati selaku fungsional pembina industri ahli muda yang kebetulan juga diberi amanah menjadi koordinator fungsi industri selulosa dan karet hulu di Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Oke, baik, terima kasih Bu Citra atas perkenalannya. Jadi saat ini sebagai koordinator fungsi industri selulosa dan karet hulu ya Bu ya. Ya. Kalau boleh diceritakan singkat nih Bu, jadi ruang lingkup pembinaan industrinya kalau di fungsi industri selulosa dan karet hulu itu apa saja Bu yang dibina? Ya, baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi di fungsi industri selulosa dan karet hulu, saya bersama tim memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan untuk industri pulp dan kertas, industri pencetakan, dan juga industri karet dan hulu. Oke, baik. Banyak juga ya Bu ya, ternyata ya binaan di bawah fungsi industri selulosa dan karet hulu. Siap. Jadi saya pengen tahu lebih lanjut nih Bu. Pertama mungkin kita ke industri pulp dan kertas yang ada di Indonesia ya Bu ya. Jadi seperti apa sih Bu? Mungkin sobat-sobat agro juga ingin tahu nih seperti apa industri pulp dan kertas di Indonesia saat ini gitu, dan kira-kira permasalahan yang dihadapi itu industri kita ini, industri pulp dan kertas itu juga seperti apa, bisa diceritakan, silahkan. Baik, terima kasih. Jadi industri pulp dan kertas Indonesia merupakan salah satu industri unggulan di dunia. Jadi dengan kapasitas industri pulp 12,3 juta ton per tahun, ini menempatkan Indonesia pada posisi 8 dunia. 8 dunia. Betul. Sedangkan industri kertasnya sendiri ini lebih fantastik lagi, yaitu dengan kapasitas terpasang 18,56 juta ton per tahun. Ini menempatkan kita Indonesia pada peringkat 6 terbesar di dunia. Wow. Sementara kinerja ekspornya sendiri di tahun 2021 itu memberikan kontribusi 7,5 miliar US dollar atau memberikan kontribusi 5,25% terhadap ekspor non migas, atau setara menyumbang 3,84% PDB industri pengolahan non migas. Namun dengan kontribusi yang cukup signifikan tersebut, industri pulp dan kertas ini masih mempunyai beberapa permasalahan. Di antaranya yaitu satu, jaminan ketersediaan bahan baku, kemudian juga banyak isu perdagangan internasional, hambatan non tarif khususnya, adanya tuduhan dumping subsidi, dan juga pengenaan bea masuk yang tinggi di beberapa negara tujuan ekspor. Kemudian juga industri ini membutuhkan insentif bahan baku maupun bahan penolong dan juga energi. Sehingga kita sedang berjuang untuk mengupayakan industri ini mendapatkan insentif harga gas bumi tertentu. Itu demikian Mas Fajar. Oke, wah keren sekali ya Bu. Kontribusi industri kita ini, industri pulp dan kertas ini ternyata juga cukup besar ya Bu bagi Indonesia gitu. Kalau misalkan tadi saya lihat dari pemaparan Ibu gitu. Nah, kalau dari industri ini saat ini nih Bu, saat ini yang sedang menarik atau yang menjadi tantangan dari industri pulp dan kertas ini apa Bu, kalau boleh dibagikan ke sobat agro? Baik, terima kasih. Jadi mungkin teman-teman sobat agro memahaminya industri kertas ini menggunakan bahan baku kayu dari hutan tanaman industri seperti ya.
Nah, namun dengan berkembangnya konsep circular economy, industri pulp dan kertas Indonesia juga saat ini berkembang menggunakan bahan baku kertas bekas. Ada sekitar 59 industri yang menggunakan bahan baku ini sebagai sehingga kita memerlukan pasokan bahan baku yang cukup. Kita membutuhkan sekitar 7 juta ton kertas bekas per tahun. Kemudian saat ini belum sepenuhnya kita peroleh dari dalam negeri, sehingga masih ada sekitar 50% kertas daur ulang yang kita impor seperti itu. Betul. Namun kita saat ini sedang mengalami kendala karena sekitar 30% kertas daur ulang atau kertas bekas yang kita impor ini berdasarkan dari Uni Eropa. Sementara Uni Eropa sendiri juga concern terhadap circular economy, sehingga mereka mulai melakukan pengaturan terhadap pengiriman limbahnya dengan mengeluarkan waste of shipment regulation seperti itu. Menarik ya Bu, sangat menarik ini. Jadi tadi sudah dipaparkan kontribusi industri pulp dan kertas sendiri, lalu permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Sekarang saya pengen lanjut, kita pindah dulu nih ke sektor selanjutnya di bawah binaan Bu Citra dan tim untuk industri karet hulu. Nah, kalau kita lihat sektornya sudah berbeda ya Bu ya. Mungkin permasalahan yang dihadapi juga berbeda. Tapi sebelum ke permasalahan, kita ke profil industri dulu mungkin. Industri karet hulu Indonesia ini seperti apa sih Bu? Kalau boleh disampaikan silakan. Baik, terima kasih. Jadi komoditas karet ini memiliki peranan yang cukup penting terhadap perekonomian nasional ya. Ini dapat kita lihat dari peranan terhadap perolehan devisa di tahun 2021 yaitu sebesar 7,1 miliar, di mana sektor industri hulu karet saja menyumbang 4,01 miliar. Sementara dari sektor hilirnya menyumbang 0,9 miliar. Kemudian itu juga industri ini menyerap 60.000 tenaga kerja langsung di sektor industri hulu dan setidaknya 258.000 tenaga kerja tidak langsung. Dan ini juga berdampak terhadap 2,5 juta petani. Begitu. Jadi dengan posisi kita sebagai produsen karet alam terbesar nomor 2 di dunia dengan areal 3,6 juta hektar. Ini kita mempunyai produktivitas sebesar 3,1 juta ton dan kontribusi PDB 2,7%. Namun saat ini tentu utilitas kita karena pengaruh produktivitas ini masih sangat rendah ya. Dan sebagian besar kita ekspor dalam bentuk intermediate seperti itu. Saat ini kalau bisa diinfokan Bu, utilitas industri karet hulu kita itu di angka berapa ya Bu? Saat ini di bawah 50%. Jadi ini pemicunya adalah rendahnya harga karet di tingkat nasional. Jadi terjadi penurunan dari 2011, sebelumnya itu sekitar 5,4 US dollar per kilo. Saat ini tuh sudah mencapai harga 1,4 US dollar per kilo. Jadi sangat rendah sekali, sehingga ini menjadi disinsentif bagi para petani untuk melakukan produksi karet seperti itu. Dan ada beberapa yang melakukan pengalihan mata pencarian atau pengalihan lahan menjadi komoditas lain yang lebih ekonomis tentunya. Sangat komprehensif sekali ya Sobat Agro yang sudah disampaikan oleh Bu Citra. Dari profil singkat industri karet hulu beserta dengan permasalahan-permasalahan yang atau dinamika yang terjadi di industri ini juga gitu. Nah, saya mau lanjut lagi nih Bu. Kita udah bahas industri pulp dan kertas, kita udah bahas bagaimana industri karet hulu kita saat ini gitu. Nah, tugas besar sih ya Bu ya. Kalau saya tadi dengar tuh tugas besar bagi sebenarnya nggak cuma kita sebagai ASN ya Bu ya, karena kita pasti juga selalu harus berkoordinasi dengan KL terkait, dengan pihak-pihak terkait lainnya, juga dengan masyarakat. Apalagi kalau misalkan di industri karet hulu kan kita juga berkaitan dengan petani rakyat ya Bu ya. Nah itu kepercayaan dan dukungan dari masyarakat pun juga menjadi salah satu faktor penting untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di industri kita.
Ini satu lagi ya Bu, boleh ya? Pertanyaan nih satu lagi. Kalau pertanyaannya ini sih singkat nih, Sobat Agro, kita coba tanyakan nih terakhir pertanyaan untuk terkait dengan industri dalam negeri. What next nih Bu? Untuk industri binaan di bawah Fungsi Industri Sawit dan Karet Hulu, kira-kira apa nih ke depannya, seperti apa? Baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi Sobat Agro tadi juga sebenarnya sudah disampaikan juga sama Mas Fajar bahwa kita memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait. Dalam hal ini tentunya kita akan selalu berkomunikasi dengan ABG ya, Academic, Business, and Government. Jadi 3 sektor ini dalam penyelesaian permasalahan di sektor industri, khususnya di Fungsi Industri Selosa dan Karet Hulu, ini merupakan suatu yang mutlak harus kita selalu tingkatkan sehingga kedepannya kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik permasalahan saat ini maupun yang akan datang. Demikian. Khusus itu secara general ya. Nah, yang what next untuk di industri pulp dan kertas, tentu dalam waktu dekat kita harus segera menyelesaikan permasalahan bahan baku, jaminan ketersediaan bahan baku ini, khususnya terkait dengan waste of shipment regulation. Mudah-mudahan kita bisa address ini pada saat Hannover Messe 2023 di Jerman di bulan April. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, dan juga dalam waktu dekat kita akan melakukan pemilu nasional di 2024. Nah, tentu ini juga perlu dukungan industri pulp dan kertas dalam rangka menjamin pasokan bahan baku kertas pemilu, dan juga mendukung industri pencetakan nasional sehingga semua kebutuhan kertas pemilu bisa provide ataupun disediakan oleh industri nasional. Mungkin kemudian juga terkait dengan industri karet hulu, sebagaimana yang sudah kita sepakati pada Sarasehan Karet Nasional di bulan Desember 2022, kita sektor hulu, intermediate, dan hilir mempunyai PR masing-masing yang tentu kita tetap harus komunikasikan dan koordinasikan, bahwa kita perlu menciptakan permintaan pasar di dalam negeri sehingga dapat mendorong ataupun menarik bahan baku sehingga dapat terjadi peningkatan harga, yaitu dengan demand pull strategi, yaitu penyerapan produk talet hilir untuk sektor infrastruktur nasional. Dan kita juga perlu untuk mendukung program pemerintah terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri P3DN dengan menggunakan produk dalam negeri pada proyek-proyek pemerintah. Contohnya yang menggunakan sumber dana APBN seperti PUPR, yaitu dengan program aspal karet untuk jalan nasional, bantalan jembatan, seismic bearing pada bangunan anti gempa, dan juga untuk pengadaan dock fender atau bantalan dermaga. Mungkin itu di antaranya mungkin Mas Fajar. Banyak ya Bu, what next-nya nih? Banyak PR-nya, tapi tentu ini kita optimis ya. Kita optimis akan bisa kita lakukan, khususnya ini di awal 2023. Kami dan tim optimis untuk bisa bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini. Demikian Mas Fajar. Dan Sobat Agro tentunya. Banyak sekali nih Sobat Agro informasi yang kita dapatkan hari ini dari penjelasan dan cerita yang disampaikan Bu Citra terkait dengan fungsi industri selosa dan karet hulu. Banyak nih insight yang sudah dibagikan oleh beliau gitu. Kalau boleh nih Bu, kita move nih, agak bergeser. Saya mohon izin dulu ini. Silakan Mas Fajar. Saya ingin mengajukan pertanyaan personal nih Bu. Silakan. Jadi sebelumnya nih saya mau nanya dulu, Ibu sudah berapa lama nih Bu mengabdi di Kementerian Perindustrian? Kurang lebih 17 tahun Mas Fajar. 17 tahun Sobat Agro, sudah lama ya Bu ya. 17 tahun Bu Citra mengabdi di Kementerian Perindustrian. Nah, di sini saya mau nanya dulu, tadi kita sudah ajukan pertanyaan what next untuk industri selosa dan karet hulu. Nah, sekarang saya mau nanya ke next-nya apa nih Bu Citra? What next-nya? Dari Bu Citra, silahkan. Baik, berarti untuk saya pribadi ya, personal. Jadi tentu what next untuk saya sendiri, saya akan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan diri melalui jalur formal maupun informal, tentu dengan arahan pimpinan dan organisasi.
melakukan ikhtiar maksimal dan doa tentunya. Last but not least, just do the best and let Allah do the rest. Oke, Demikian Sobat just Agro. do the best and let Allah do the rest ya Bu ya. Luar biasa sekali Sobat Agro, kita tadi sudah mendapatkan banyak insight dari Bu Citra terkait industri binaan di bawah industri selulosa dan karet hulu. Sedikit kita juga tanyakan terkait dengan personal Bu Citra, what next-nya apalagi nih dari Bu Citra setelah pengabdian beliau sampai saat ini yang sudah 17 tahun Ya, gitu. betul. Semoga tetap selalu berkarya mengabdi Bu. Di sini kita bersama-sama di Kementerian Perindustrian gitu. Jadi mungkin itu Bu. Terima kasih sebelumnya sekali lagi atas waktunya dan Siap, atas sama-sama Mas Fajar. sharing ilmunya dan insight-nya. Semoga informasi yang kita bagikan pada kesempatan podcast hari ini bermanfaat bagi Sobat Agro semua juga. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali Sobat Agro.